lo tuh udah skeptis sebelum memulai gitu loh, Glenn. Lo udah menjudge sebelum even memulai apapun kayak gitu. Iya, Coba lo karena cobain pada aja dasarnya dulu. manusia tugasnya ngejudge kan. Dan ketika LDR semakin kelihatan Glenn mana prioritas yang paling diutamakan, mana yang akan paling diusahakan. Itu akan kelihatan banget pas LDR. Hai. Halo. Kenapa sih ini belum apa-apa udah Kali ini ketawa kita, anjir. iya ketawa-ketawa aja ya. Kali ini kita nggak cuma berdua ini ya di konten Iya. Clover. Ada Kita tamu. nyebutin bareng-bareng, nggak usah nih. Oh, Lu enggak. aja yang berisi. Gak usah sosok kayak MC di acara Oh, award nggak gitu, usah. nggak usah. No, kan udah ketahuan Bener-bener. juga Glenn siapa orangnya. Oh iya, ada di namanya ya. Dia teman iya. kita namanya Liza Ananda. Yeay. Ini ada tepuk tangan gitu. Oh enggak ya. Ntar tambahin efek ya Glenn yang Nggak bisa, nggak gitu. bisa. Oh nggak bisa. Bikin repot loh. Guys. Ya, ya mungkin Apa beberapa tuh? yang nonton pasti udah tahu lah ya Liza tuh siapa. Nggak tahu. Ya Liza tuh temen SMA kita, satu eskul juga sama kita, ya kan? Jadi emang kita pengen bikin representasi ada anak IPA, IPS, dan IPB. Iya benar. Nggak, Jadi gue emang tahu, kita, gue tahu. Nggak, gue tahu lu ngasal ngomong kayak gini. Gue tahu nih. iya dong, karena di SMA kita ada kelas terbagi tiga jurusan ada IPA, IPS, dan IPB. Gitu. Jadi kita undang Liza untuk hal tersebut. Iya. Untuk mempresentasikan jurusan itu. Oh enggak usah. Liza apa kabar nih? Ya alhamdulillah baik. Lo intermezzo banget ya. Kayak tidak tahu kabar nih. Iya, gue baru ketemu Liza sebenarnya. Kita baru beberapa hari yang lalu. Minggu yang lalu lah. Ketemu di mana sih? Seminggu pas. Oh di iya. Pinka. Oh iya. Benar. Jadi yang gue tahu sih, Liza nih terpending keberangkatannya ke Jepang, ya kan? Betul. Iya betul. Harusnya tuh dia berangkat bulan ini Glenn, tapi terpending karena bandaranya tutup aja ya. Jepangnya lockdown sampai tanggal 7 Februari. Nah. Kalau boleh tahu ngapain ke Jepang, Za? Mencari nafkah, Glenn. Oh iya. Sebenarnya ini part lu menjelaskan sejelas-jelasnya biar orang relate obrolan kita selanjutnya. Oke. Lo mau menjelaskan yang gimana nih? Mau yang tipe panjang atau pendek? Tipe yang biar orang relate aja sih sebenarnya. Jadi kayak seolah-olah gue nggak tahu gitu, padahal gue tahu ya. Oh iya. Ngapain nih Za ke Jepang? Mencari nafkah apa tuh? Iya jadi kan gini, gue daftar kerja. Terus gue daftar kerja di Cikarang gitu. Nah terus ditawarin sama HRD-nya, dibilang kalau klien mereka di Jepang tuh butuh staf orang Indonesia. Ya kalau ada kesempatan kenapa nggak dihajar gitu kan? Gue mikirnya ya udah. Akhirnya gue bikin CV pakai bahasa Jepang, dikirim ke kliennya, terus interview 2 kali, biasalah interview. Biasa lalu di Indonesia juga interview 2 kali gitu kan. Jadi screening CV, interview 2 kali, terus alhamdulillah dinyatain lolos, ya udah. Jadi gue kesana kerja. Intinya sih gue kerja. Cuma banyak yang nanya gini kan, Za, lu ke Jepang mau kabur lu ya dari Indonesia? Kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya enggak, tolong. Gue menjawab di sini ya. Banyak banget soalnya yang nanya. Lu mau kabur lu ya dari Indonesia gitu. Kabur apa ini kabur kan? Enggak, maksudnya gini kayak gini loh, kayak di Indonesia kan kondisinya kurang stabil lah sekarang, kayak gitu. Banyak yang nanya tuh, apa lu emang mau kabur karena Indonesia sekarang gak stabil? Atau apa lu emang niat banget pengen ke Jepang, kayak gitu? Enggak. Jujur gue nggak ada niatan nyari kerja ke Jepang sebelumnya. Ini tuh kayak ya apa ya bahasa Indonesianya, nggak sengaja aja gitu. Gue daftar kerja di Cikarang. Nggak apa-apa, pakai bahasa Jepang di sini nggak apa-apa kan hari ini? Nggak apa-apa. Jadi apa yang bahasa Indonesia nggak apa-apa, langsung pakai bahasa Jepang aja nggak apa-apa di sini. Lu bikin translate ya.
Jadi gue bukannya banyak banget yang nanya soalnya, jadi gue tuh bukannya emang sengaja pengen cari kerja di Jepang kayak gitu, enggak, tapi gue daftar kerja di Cikarang, pas dari perusahaan yang di Cikarang ini ditawarin kerja ke klien mereka di Jepang kayak gitu. Kalau ya gue mau mengklarifikasi untuk orang-orang yang bertanya, ya barangkali menonton video ini kayak gitu. Betul. Jadi jadi lu daftarnya ke perusahaan Indonesia, niatnya kerja di Indonesia, tapi ada chance ke Jepang dengan gaji yang lebih besar, kenapa ditolak gitu? Betul, Glenn, kan ya gaji dan segalanya lebih besar ya kenapa enggak? Dan gue mikir gue masih muda gitu, kenapa nggak diambil aja? Iya, tapi kan yang besar nggak cuma gajinya, tapi jarak dari ke orang-orang terdekat lu kan juga besar tuh jaraknya. Betul. Jarak tuh jauh nggak sih, bukan besar. Iya, tapi kan angkanya besar. Ini nyambungin aja. Ya, angkanya besar. Ya. Tapi Lija kan juga dulu pernah emang stay di Jepang setahun. Terus juga, dia kan juga sastra Jepang juga kan, jadi kalau pas gue dengar dia mau ke Jepang sih gue nggak kaget juga sih, maksudnya kayaknya emang kayaknya hidupnya ya udah Jepang-Jepangan aja. Ya kan Glenn kan kemarin soal tanya gini nih, yang pas kita video call terakhir kali itu dia ngomong, kenapa sih Za lu milih Jepang? Ya terus ya bener jawabannya Esta, ya dia kuliah sastra Jepang, dia udah ke Jepang setahun ya. Menurut Esta juga kan waktu itu bukan suatu hal yang aneh kalau kemudian gue ke Jepang lagi. Change-nya juga lebih besar buat Lija daripada kita, Glenn. Betul. Ya itu, tapi tadi kan ada jarak yang jauh yang harus dia korbanin kan. Maksudnya dia bakal kehilangan, bukan kehilangan mungkin. Ada relasi-relasi yang berubah kali sistemnya. Dulu bisa ketemu nyokap pagi-pagi, sekarang harus pakai video call. Kalau ingat, kan kita nggak tahu kan, kadang-kadang lupa gitu kan. Benar. Nah ya itu gimana nih, lo udah pernah nih ke Jepang waktu itu, berarti kan lo juga udah pernah mengalami hal itu gitu kan, maksudnya mengalami long distance relationship. Ya, dengan banyak orang gitu kan, dengan gue, dengan teman-teman lo, dengan nyokap lo, keluarga lo gitu kan. Lo udah pernah, sebenarnya kita juga pernah sih ya Glenn, tapi kita nggak sejauh Lija gitu. Tapi nggak sejauh Lija, iya ya, betul. Kita anytime sebenarnya bisa pulang dengan mudahnya gitu kan. Cuma kalau Lija nih kayak ya butuh ongkos juga gitu kan, butuh effort yang jauh lebih besar lah dibandingkan kita gitu kan. Lo udah pernah? Katanya LDR terjauh beda agama sih, tapi nggak sejauh itu juga Jepang kok. Bener, gue setuju sama Glenn, gue setuju. Enggak, ini nggak sejauh LDR beda agama. Atau beda dunia akhirat gitu kan, enggak. Ini cuma Indonesia, Jepang ya, itu jaraknya. Iya. Nah, karena lo udah pernah, gimana nih perasaan lo sekarang nih mau berangkat lagi gitu? Misalkan dalam waktu dekat, as soon as possible gitu kan, kalau misalnya keadaan sudah memungkinkan, kan lo juga pasti akan berangkat kan? Nah, betul. Gimana nih persiapan apa sih? Keadaan hati lo, perasaan lo, persiapan lo, secara mental atau apalah gitu. Gue jujur, berarti dari tadi bohong nih. Bukan dari tadi bohong. Maksud gue, bener-bener. Nggak, maksud gue gini loh. Masih nano-nano perasaan gue, bingung mau sedih apa bahagia gitu, gue bingung. Satu sisi tentunya gue bahagia lalu mendapatkan pekerjaan baru, chance yang baru, kesempatan baru, pengalaman baru lah yang akan gue lalui setelah ini. Gue excited, maksudnya ya gue bersyukur banget sama Allah gitu kan. Alhamdulillah di umur gue yang tidak muda dan juga tidak tua ini, dengan pengalaman gue yang masih minim, gue bisa dapat kerja keluar, chance-nya keluar gitu. Maksudnya kan kerja keluar gitu, chance-nya ya lumayan sulit lah untuk didapat. Gitu. Jadi sebenarnya gue bahagia dan bersemangat banget. Tapi satu sisi ya itu, mau LDR-an sama orang-orang terdekat, sedih. Jadi mixed feeling gitu loh Glenn. Gue bingung, gue tuh senang apa sedih gitu. Gue sendiri gue bingung. Gue bilang gue senang, tapi kalau gue bilang sedih ya sedih gitu. Dan gue pun masih memikirkan gitu, bagaimana nanti kalau gue di sana berhubungan sama kalian tuh seperti apa, kayak anak-anak Kirla yang biasanya kita rutin bertiap tahun kayak gitu kan, udah pasti tuh gue nggak bisa datang. Kayak gitu sih ada. Oke.
Tapi kalau yang paling sedih lu bakal jauh sama siapa yang paling lu sedih? Zat overall. Hal yang paling orangnya keluarga sih jelas. Nyokap gue sih, maksudnya nyokap gue itu kan udah berapa sih? 65 nanti ntar ada lagu-lagunya. Enggak usah. Nyokap gue juga mau nyokapnya juga. Iya, nyokap gue udah gak muda gitu loh. Nyokap gue udah gak muda. Terus adik-adik gue kan masih kecil. Kakak gue kan 2, tapi jaraknya jauh lah. Kakak gue yang pertama lahiran 83, yang kedua lahiran 68. Nah, maksudnya masing-masing dari mereka punya kesibukan sendiri, kayak gitu. Kakak gue yang pertama kan ya ada usaha sendiri. Kakak gue yang kedua tinggal sama suami dan anaknya gitu. Jadi di rumah nyokap gue sehari-hari ya cuma sama adik gue, dan adik gue pun masih sekolah. Jadi kan walaupun sekolah sekarang online, tetap mereka kan Zoom terus kan kerjaannya. Nyokap gue ya kurang lebihnya gue bisa mikir kesepian nih pasti diantar gitu. Terus kira-kira yang udah ada nggak sih terbesit di benak lu, maksudnya apa nih yang udah lo pikirin? Kan lo mikir nih nyokap gue pasti kesepian nih, udah gitu kan pasti kayak karena sekolahnya di rumah, orang tua tuh jauh lebih repot dong, ya nggak sih? Iya kan? Nah, maksudnya kira-kira nih pas lo berangkat nanti tuh gimana ya? Maksudnya ada nggak sih hal-hal yang udah lo siapin gitu untuk menghadapi itu gitu? Nggak tahu ya, gue sih rencana gue sekarang sih pokoknya ya Ichio gue jalan dulu, gimana ya, pokoknya gue jalan dulu, video call rutin lah, gue usahakan seminggu sekali. Maksudnya kalau tiap hari juga mungkin susah karena mungkin gue dijelasin belum sih kerjaan gue apaan? Jadi belum. Iya, jadi gue mungkin untuk gampangnya gue jelasin kerjaan gue ini, perusahaan gue tuh Hacking Gaisha namanya. Kalau di Indonesia tuh headhunter kayak Greens gitu. Nah, tapi dia punya 2 main job. Satu dia headhunter biasa, jadi buat orang-orang di Jepang yang pengen cari kerja di Jepang itu bisa melalui perusahaan gue. Yang kedua itu ngurusin pemagang-pemagang Indonesia yang ke Jepang. Dan kerjaan gue ini yang kedua, gue dapatnya di divisi yang kedua ini yang pemagang. Jadi kerjaan gue apa aja meliputi interview pemagang, terus juga manage selama mereka di sana. Jadi tiap hari pun gue ada tugas buat video call anak-anak pemagang yang di sana gitu. Ada urutannya tiap misalnya hari ini siapa kayak gitu. Supaya karena kan ya Jepang kan banyak rules, dan ya namanya lo nyalurin orang kerja pasti kan lo mau lihat dia kerja di sana benar nggak, dia punya masalah nggak, lo juga punya tanggung jawab gitu loh atas si orang-orang yang kerja di sana itu gitu. Terus kalau masalahnya dia putus dari pacarnya bisa diurusin juga sama lo nih? Maksudnya bisa konsul kalau gitu? Nah itu jadi gue tanya sama temen. Enggak, hari ini udah lewat. Enggak. Gue tanya sama temen gue yang udah di sana, yang pekerjaan sama gitu ya. Ya sebenarnya sih yang kita urusin kerjaan-kerjaan teknis, maksudnya kayak kalau dia mau ngajuin libur atau kalau dia ada masalah sama kantor, cuma ya tetap aja pada prakteknya, namanya manusia kan mudah nggak bisa direm, Glenn. Pada prakteknya ya jadi tempat curhat ujung-ujungnya tiap hari. Karena sebenarnya kalau masalah kerja mungkin mereka nggak punya, tapi yang mereka punya itu LDR sama pacar, atau malah LDR sama istri, terus galau misalnya belum kirim duit ke istri, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya udah, ya pas awal daftar kerja pun ya gue mikirnya gitu, jadi tempat curhat, dan ya udahlah udah biasa juga, jadi kayak betul. Jadi nah makanya kalau misalnya mau video call nyokap gue tiap hari mungkin gue nggak mungkin gitu ya, kesulitan karena kerjaan gue memang tiap hari ya video callin anak-anak itu. Cuma kalau Sabtu Minggu kan nggak ada jadwal pasti, jadi ya gue mikirnya seminggu sekali sih. Terus gaji gue juga tetap kirim, ya itu udah pasti, udah menurut gue itu kewajiban seorang anak. Ya nggak tahu sih buat lo pada, cuma kalau gue mikirnya ya oke, itu kan lo. Kalau gue mikirnya ya kewajiban seorang anak juga ya membagi rezeki lah kepada orang tua. Tapi lebih kayak keinginan sih gue. Oh ya, jadi kalau gue mikirnya keinginan. Jadi gini Glenn, di Al-Quran tuh ada ayatnya gitu. Kalau misalnya amal terbaik ya amal ke orang tua, dan kalau misalnya lo bisa amal kan bisa harta, tenaga, ya jiwa, kayak gitu kan. Jadi kalau karena amal terbaik ya ke orang tua, ya menurut gue kewajiban gue adalah, salah satu kewajiban gue ya kalau gue punya rezeki gue bagi, kayak gitu. Tapi gue setuju tuh, dibanding
ketika udah nggak ada, kuburannya dibikin bagus, sama kita sering datang ngasih bunga yang kita beli mahal. Benar. Jadi mending ngasih uangnya sekarang lagi hidup gitu. Benar sih, emang kayak gitu. Gue juga mikirnya kayak gitu soalnya. Terus paling gue juga udah bilang ke perusahaan gue pengen setahun sekali gue pulang kayak gitu sih. Dan mereka ngeyain ya udah, mungkin cuma sekedar pas apa sih, Idul Fitri. Kuliah subuh bahasa Indonesia. Bukan Idul Fitri nggak bisa pulang, kan di sana nggak libur, cuma kayak liburan akhir tahun atau liburan musim panas kan ada lumayan panjang gitu. Kayak Pinka sekarang ini kan lagi liburan akhir tahun kan ya. Nah paling gue mikirnya kayak gitu aja, paling libur akhir tahun aja gue pulangnya. Kalau 2 kali pulang juga gue kayak libur akhir tahun sama apa namanya, libur musim panas pulang. Iya kayaknya duit gue juga ini ya, gue kan mau nabung juga. Kayaknya kalau pulangnya 2 kali, dompet gue agak terbatas gitu. Jadi paling sih gue pulang setahun sekali pas akhir tahun. Atau kalau misalnya nyokap gue mau kesini, gue udah ngomong sih kalau misalnya nyokap gue mau kesini ya udah mending gue kirim tiket pesawat. Ya udah ntar kan di sininya ya kan gue di sini disewain apartemen sama kantor. Jadi ya udah paling tinggal di apartemen gue terus ya jalan-jalan sini aja. Kalau tiket pesawat buat kita berdua hari ini nggak bisa ya? Jadi nama lengkap aja kita kirim ke dia. KTP kali Glenn. KTP. Paspor. Ya udah kita bikin paspor ya. Iya. Ayolah bikin lah. Gue belum ada. Oh iya. Gue juga belum. Gue rencana bikin tahun lalu 2020 terus corona kan. Terus gue pikir buat apa? Gue buat paspor. Bener. Ntar aja kalau mau pergi. Kalau lu nih, lu pernah punya pengalaman LDR katanya kan? Oh iya. Hari ini juga jago nih kayaknya kalau LDR. Iya gimana nih? Terserah lu mau ngebahas siapa nih. Maksudnya ada yang menarik gak yang bisa diceritain gitu. Kan tadi kan Lisa udah cerita banyak. Masa Lisa nggak gantian nanya? Jadi gue wakilkan. Enggak sih, gue tuh udah tahu ceritanya hari ini LDR, cuma lo aja yang bisa. Pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak tahu. Gue nggak tahu nih. Coba. Tapi terserah lu mau cerita ke siapa. LDR tuh menyenangkan cuy menurut gue. Kalau Glenn kan nggak setuju kan? Glenn tuh nggak setuju. Glenn tuh tipe yang nggak bisa LDR. Maksudnya kesulitan, apalagi dalam love relationship-nya dia sulit lah untuk LDR. Kalau menurut gue LDR tuh menyenangkan sih. Setelah gue tahu, setelah gue alami. Waktu awal-awal. Menyenangkannya gimana tuh? Gue kan waktu itu kan, maksudnya gue kan kuliah di Bandung ya. Awal-awal tuh ya shock lah, maksudnya kayak gue tuh kayak sering nangis gitu loh, maksudnya kayak kangen bokap gue gitu. Bokap gue nelponin, maksudnya nanyain mulu tiap hari kayak gitu. Cuman setelah gue jalanin ternyata tidak menyeramkan itu gitu. Dan gue seneng, maksudnya menyenangkannya karena kayak gue punya space sendiri, terus bisa apa ya, pas ketemu tuh seru deh. Oh iya betul. Jadi lebih berasa ya karena jarak itu. Rindu yang udah kita dapetin selama itu, terus udah meledak pas ketemu tuh rasa itu, aduh, gitu. Oke. Ya, kalau gitu ya, Nek. Makanya Fiersa Besari kan bikin lagu Celengan Rindu kan? Iya, menabung rindu kan itu kan selama itu. Dan tapi menurut gue sebenarnya orang siapapun itu bisa aja sih LDR, cuman kayaknya cuma orang-orang yang siap dan bisa komit dan apa ya bisa komit sama dirinya sendiri sih yang bisa menghadapi dan menanggapi LDR itu dengan baik. Oke. Ya nggak sih, kayak dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri bener. Dan sama orang yang dia tinggal jauh di sana gitu, atau mungkin sebenarnya bukan dia yang pergi tapi orang itu yang pergi jauh gitu kan. Iya, benar. Gimana caranya kita bisa keep kontak sama orang itu gitu, kita tetap bisa tahu kabar orang itu gitu kan, karena kita nggak bisa selalu ketemu kan mungkin. Dan mungkin sehari-hari pun kalau misalnya kita dekat di satu kota pun kita jarang ketemu sebenarnya, tapi kan kesempatan dan peluang untuk ketemu itu lebih besar dan lebih mudah dibandingkan kalau misalnya berbeda kota, apalagi berbeda negara kayak Lija gitu kan, itu kan susah banget gitu.
menurut kita sih. Mungkin kalau orang-orang yang kaya banget ya bisa ketemu kapanpun. Gue pengen makan siang di Indonesia lah. Benar-benar. Kesini langsung Bisa, gitu kan. ya kalau kaya banget gitu kan. Tapi ya kayak tadi Arini bilang, gue tuh orang yang paling gak percaya sama LDR. Dan gue baru konfirmasi sama, ada bos gue orang Turki, dia bilang gini, LDR itu bukan sesuatu yang common di luar ya. Di Europe lah. Karena mereka berpikir bahwa relasi adalah sesuatu yang dekat. Jadi ketika gue bilang LDR, gue cerita tentang LDR, Jakarta-Bandung aja, dia bilang, emang bisa ya mereka ketemu sebulan sekali, kata dia gitu. Terus nggak logis aja gitu buat mereka. Ya, tapi boleh konfirmasi ya, orang Barat gitu, dia itu nggak common dengan relationship jauh gitu. Bahkan yang dekat aja biasanya dia nggak punya komitmen, apalagi yang jauh gitu. Ngerti nggak sih? Yang dekat aja itu cuma have fun, apalagi yang jauh gitu. Dan have fun mereka kan konteksnya gitu, ngobrol apa gitulah. Nggak bisa dengan video chat. Tapi ada beberapa yang mungkin bisa, gitulah. Jarang cinta lah yang mau menguatkan lah. Mungkin culture juga kali Glenn berpengaruh ya. Culture. Karena gue pas terakhir ke Jepang kemarin ini dapat cerita gitu dari orang Jepang. Jadi biasalah intermezzo gitu kan. Nah si cewek Jepang ini temen gue ngomong, dia nggak mau pacaran sama cowok Jepang. Gue tanya kenapa? Iya dia bilang cowok Jepang itu nggak punya komitmen. Iya kayak yang tadi lu bilang. Satu kota aja dia bisa punya cewek lain, apalagi kalau gue LDRan kayak gitu. Soalnya teman gue ini sebelumnya pas kuliah dia dapat kesempatan beasiswa ke Kanada gitu setahun. Nah dia bilang kayak gitu. Kalau cowok Jepang itu komitmennya tidak bisa dijaga. Gue bilang kan, mungkin itu pacar kamu aja, maksudnya bukan apa namanya? Secara keseluruhan cowok Jepang kayak gitu. Ya, tapi dia bilang ada surveinya gitu ternyata di Jepang kalau ya emang cowok Jepang rata-rata gitu. Biasanya buka cabang mereka. Mayoritas buka cabang misalnya dia di Jepang punya pacar, nanti dia dapat misalnya dia kerja nih, orang Jepang kan banyak tugas dikirim keluar gitu ya. Nah, dia ke Indonesia dia punya pacar baru lagi orang Indonesia, tapi yang di Jepang tetap kayak gitu. Jadi katanya orang Jepang tuh sukanya buka cabang katanya. Dan yang nyangkut culture kali ya beda sama orang Indonesia. Kalau kita kan makanya ada cabang Toyota dekat tempat gue nih. Iya, serah. Kalau orang Indonesia kan kita LDRan dikit aja tuh kayak yang ya lo bisa lihat sendiri lah di Twitter atau Arini sendiri gitu kan. Pasti begitu LDRan tuh langsung yang kayak mungkin big deal gitu pas awal-awalnya kayak yang jauh gitu ya. Ya itu sih mungkin perbedaan budaya kayak ya orang kita kalau selingkuh udah rame banget tuh, mungkin kalau di luar nggak serame itu kayak gitu. Ya maksudnya komitmen beda. Iya komitmen. Ya culture-nya. Bukannya mereka salah kita benar, tapi emang mereka itu biasa dengan. Iya. Culture di sana mungkin ini kali. Temen lu itu tadi nggak bisa mentoleransi, padahal kenyataannya dia juga bisa sama cowok lain kan di tempat yang barunya. Nah, dia bukan orang yang pada umumnya di sana gitu. Betul. Gue sih mikirnya ya gitu juga ya. Mungkin ya emang masalah culture aja. Karena kan gini juga ya Glenn, mungkin pada umumnya kalau orang Indonesia kan komitmen tuh sampai nikah gitu misalnya. Tapi kan kalau orang Barat, enggak semua. Kan, lu belum pernah ketemu hari ini berarti. Oh udah ya, sorry. Kenapa gue? Gue mau nanya kenapa gue? Kalau lu tantang gini biasanya lu langsung ketawa doang. Iya, tumben. Enggak. Maksud gue lagi ini ya. Maksud gue setuju dengan lu bahwa poin akhirnya itu nikah kan. Kayak maksudnya ketika lu berpasangan poin akhirnya nikah. Tapi nggak sedikit juga yang bercerai setelah nikah. Sorry banget nih karena tapi intinya mereka punya tujuan nikah. Beda sama orang Barat atau orang Jepang orang itu. Mereka tuh komitmen ya udah have fun dulu. Tujuannya bukan tujuannya nikah gitu. Betul. Jadi mungkin itu juga yang ya kayak tadi Glenn bilang, mungkin itu juga yang membuat orang Barat kesulitan seperti temannya Glenn yang orang Turki itu. Ya ketika dia jauh ya gimana cara dia have fun kan kayak gitu. Jadi relasinya tuh buat apa? Mungkin kayak gitu sih beda pola pikir aja kita sama mereka tuh. Ya beda pola pikir ya. Dan culture mereka juga mungkin untuk hubungan maksudnya love relationship itu physical contact kali ya. Kalau kita kan enggak ya, kita kan ada timur, maksudnya yang enggak lah gitu, maksudnya enggak kayak gitu. Ada juga tapi enggak.
Iya, nggak umum. Maksudnya, jadi makanya kenapa kita bisa banyak yang bisa untuk LDR tuh ya karena itu kita juga nggak maksudnya culture untuk hubungannya itu yang nggak physical contact juga gitu. Pokoknya kalau kita kan lebih ke komunikasi kayak gitu kan. Iya. Ya tadi gue mau bilang gue nggak percaya LDR dan dari konfirmasi. Terus tambahannya adalah buat gue sulit membuat relasi yang jauh itu menjadi nyata gitu. Hubungannya kan akan selalu jadi maya kan sebenarnya. Gue nggak tahu ya yang bakal dilakukan nanti ke orang tuanya atau kemana. Maaf, emangnya permasalahannya lu punya pacar apa enggak? Itu dia. Gue tuh udah pernah bilang, lu cobain dulu gitu. Betul. Ya udahlah gitu. Lo tuh udah skeptis sebelum memulai gitu loh, Glenn. Lo udah menjudge sebelum even memulai apapun kayak gitu. Iya, coba lo cobain aja dulu. Manusia tugasnya ngejudge kan. Ya maksudnya bukan, ya kadang-kadang orang ngejudge orang lain bahkan. Gue ngejudge diri gue sendiri dan it's okay. Bener. Gue nggak pernah mencoba. Gue setuju dengan itu, tapi gue sulit membayangkan karena menurut gue segala hal itu bisa diproyeksikan gitu. Jadi misalnya kerjaan gue 5 tahun ke depan gue bakal kayak gimana, keuangan gue 5 tahun ke depan akan gimana, itu bisa diproyeksi. Dan ketika gue proyeksikan sesuatu hubungan LDR yang nggak ketemu, susah, yang punya LDR itu menurut gue kayak dia punya kewajiban masing-masing di tempat yang berbeda dan jauh ya. Kayak lu kan bekerja, bukan kayak dia lagi liburan atau kayak internship kan cuma 1 tahun ya, kalau nggak salah lu internship kan ke sana waktu itu 1 tahun apa sih? Nah itu kan itu menurut gue bukan LDR, itu cuma ya udah masa tugas 1 tahun. Numpang lewat gitu ya? Ya, kalau udah dia bakal selama di sana, gue bakal selama di kota lain gitu kayak gimana ya? Dan beberapa orang bahkan ada yang menikah dan melakukan itu lagi gitu. Misalnya ada satu abang dia kerja di Papua di tambang di sana. Istrinya di Jakarta gitu. Iya. Ya itu sih kan gue bilang tadi gue ngurus pemagang ya. Ya itu masalah-masalah yang biasa dicurhatkan ya seputaran itu, dan masalah yang biasa terjadi ya itu udah punya istri buka cabang lagi dia. Karena memang mungkin kalau setahun doang masih enak lah gitu. Tapi kan mereka nih kontraknya rata-rata pemagang itu setahun sampai 3 tahun tergantung kantornya. Bahkan ada yang kantornya berbaik hati diperpanjang kemudian dia langsung jadi karyawan tetap lah bisa di situ kayak gitu. Ya itulah yang kemudian banyak menjadi masalah gitu. Ya emang bener sih yang Glenn bilang gitu. Iya, nggak harus benar juga sih sebenarnya, tapi poinnya ya maksudnya ini kenyataan yang terjadi di lapangan gitu, maksud gue fakta. Tapi nggak semua juga yang kayak gitu, banyak kok maksudnya yang masih jaga komitmen karena ingat dia punya orang yang dia tinggalkan gitu. Ini bukan tentang komitmen, yang gue bilang tentang bagaimana dia bahagia karena dia memenuhi kebahagiaannya dengan kehadiran orang yang dikasihi. Itu gua nggak mau bilang semua orang lah, itu terlalu mengeneralisir. Itu yang gue sering ceritain ke Arini. Ibu mikirnya gimana gue bisa bahagia kalau gue nggak dekat sama dia. Lo kan bisa video call. Terus gue bilang nggak sama aja, relasinya nggak nyata gitu. Ya makanya lu cobain dulu, Glenn. Lu cobain dulu. Iya, betul. Masalahnya, nggak bisa ini. Mau nyoba gimana? Corona. Yang dicoba juga nggak ada. Apaan? Dia kemarin ngomong gini loh, Nek. Kan gue tanya, ya dulu, Glenn, lu si Jelly udah syahadat lu kapan gitu kan ya. Dia malah ngomong, ya ntar deh kalau Salma mau nikah sama gue. Bukan. Kalau gue mau nikah sama-sama, gue bilang gitu. Bukan Salma mau nikah sama, kalau gue udah mau nikah sama-sama. Iya. Sembarangan banget ngomongnya, anjir nih orang. Ya, tapi ya kedua, itu. Alasan yang kedua, tapi gue gak mau kasih tau di sini. Dan lu inget kan alasan yang keduanya apa kan? Dan gak boleh disebutkan di sini dong. Ada 2 itu. Iya, gue ingat ada 2. Ya, ntar lah gitu. Oke. Ya, apalagi nih? Ya itu Glenn itu nggak bisa LDR. Tinggal 10 menit. Oh ya? Tapi ya menurut gue nggak apa-apa juga Glenn tidak mau menjalin hubungan
jarak jauh gitu. Tapi tandanya menurut gue, ya dia cukup bertanggung jawab lah dengan dia tidak memulai itu. Dia merasa dia tidak mampu, ya udah dia nggak mau mulai itu gitu. Benar nggak? Maksudnya maksudnya ada aja gitu orang yang mungkin gue nggak ngerti juga sih, apakah itu terpaksa atau apa. Dia harus LDR sama siapapun itulah ya, tapi dia nggak bisa bertanggung jawab untuk hubungannya itu. Ya udah jadinya malah kacau aja gitu. Malah jadinya ya itu yang tadi Glenn bilang ya, jadi nggak menemukan kebahagiaan sebenarnya dari hubungan jarak jauh itu, dan malah nyakitin orang lain gak sih jatuhnya? Karena dia tidak bisa bertanggung jawab. Iya. Enggak dong. Enggak dong, enggak curhat. Dia nggak Glenn, gue nggak curhat untuk ini. Tapi gue nggak, oh ya betul ya tadi itu. Tapi yang gue pengen istilahnya tekanin lagi bahwa ketika orang berhasil di LDR ya, dia bisa gitu ya. Sebenarnya rindu itu menjadi akumulasi rasa sayangnya gitu kan. Dan ketika ketemu, terbayar lunas gitu. Ada mungkin yang masih dikredit, tapi istilahnya puas gitu. Jadi sehingga dia punya tujuan lagi, gue pengen ketemu dia lagi nih, gue pengen kerja bener, gue pengen ketemu lagi gitu. Karena dia bahagia di sana, dan akhirnya dia benar-benar concern gitu, bakal optimal gitu. Dan ya itu pilihan hidup orang lah. Dan ketika LDR semakin kelihatan Glenn mana prioritas yang paling diutamakan, mana yang akan paling diusahakan. Itu akan kelihatan banget pas LDR. Maksudnya pas nggak LDR sih, maksudnya kelihatan juga. Maksudnya ada pastikan prioritas-prioritas yang kita punya gitu. Cuma pas LDR tuh akan makin kelihatan aja gitu. Karena kita akan menunjukkan effort kita tuh lebih besar kemana gitu. Ya. Tinggal terakhir Lisa, closing statement lu kan gue udah, hari ini udah, lu apa? Ya itu tadi yang gue bilang ya, kalau masalah LDR gitu kan, sebenarnya bisa atau nggak bisanya, ya kan lo ini kotak perspektif kan, beda-beda boleh ya. Iya. Ya benar sih sebenarnya, kayak gue merasa nggak bisa, ya udah jadi dia nggak melakukan. Tapi kembali lagi gue mau bilang sebenarnya ya masalah komitmen orang itu sendiri, apakah dia bisa berkomitmen atau enggak. Mungkin sekarang Glenn bisa bilang kayak gitu karena belum punya pasangan, tapi kan mesti dibayangkan juga kemungkinan terburuk gitu. Misalnya Glenn udah nikah suatu saat nanti, perusahaan Korea kan Glenn. Nah terus lo misalnya dapat rezeki dikirim ke cabang, ke kantor di Korea gitu misalnya, dapat pelatihan setahun mesti di kantor pusat kayak gitu. Nah itu kan harus dipikirkan juga. Tapi lo nggak bisa bawa istri misalnya ke sana. Apakah kemudian lo bisa komit nggak selingkuh di sana atau gimana gitu. Karena kemungkinan LDR itu ya kita nggak bisa bilang 100% pasti nggak bakal LDR kayak gitu sebenarnya. Iya, betul. Karena itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Betul. Jadi kembali lagi kalau LDR itu masalah komitmen. Kalau lo punya komitmen, ya gue rasa sih nggak ada masalah. Cuma kalau kemudian lo-nya hatinya juga goyah dan lo nggak punya pegangan untuk, ya tadi Arini apa Glenn sih bilang, ya Glenn, ya lu punya tujuan, kalau misalnya lu mau ketemu dia, makanya lu kerja lebih keras kan kayak gitu. Tapi kalau kemudian hati lu goyah, lu nggak punya tujuan yang sekeras itu, ya sia-sialah LDR itu akan berakhir di tengah jalan kayak gitu sih. Kalau gue mikirnya. Thank you Za, udah mau datang ke Kotak Perspektif. Ya semoga ya Anda nggak bakal diundang lagi sih. Jadi semoga biar makin banyak kesempatan yang lain kagak, biar lucu. Oke. Santai Glenn, santai. Makasih ya. Nah.